Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kayaknya makin ribet? Banyak hal yang nggak bisa dikendalikan, kerjaan, pasangan, cuaca, bahkan emosi sendiri. Nah, gimana kalau aku bilang, ada satu filosofi kuno yang bisa bikin kamu tenang, fokus, dan tahan banting di dunia yang makin chaos ini? Namanya Stoikisme. Dan percaya atau enggak, ini bukan sekadar teori jadul, tapi mindset yang bisa kamu pakai hari ini juga. Yuk, kita bahas tuntas. Stoikisme itu berasal dari Yunani kuno. Pendiri awalnya bernama Zeno. Tapi yang terkenal banget itu 3 tokoh, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, yang ternyata kaisar Romawi. Inti dari Stoikisme simple. Fokus sama hal yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan yang nggak bisa. Kedengarannya biasa, tapi efeknya luar biasa. Stoikisme ngajarin kita untuk nggak reaktif terhadap emosi. Tenang saat keadaan di luar kendali. Dan tetap bertindak berdasarkan nilai, bukan perasaan sesaat. 4 pilar Stoikisme. Punya kemampuan buat melihat hidup apa adanya. Paham mana yang penting, mana yang cuma gangguan, mana yang layak diperjuangkan, mana yang sebaiknya dilepasin. Kebijaksanaan itu bukan tahu segalanya, tapi tahu mana yang perlu ditindaklanjuti dan mana yang cukup disenyumin aja. Contoh, lagi debat di medsos, orang ngeyel. Bijaksana itu bukan menang argumen, tapi tahu kapan diam itu emas. Hidup nggak selalu nyaman. Kadang, kamu harus keluar dari zona yang bikin aman, tapi mandek. Keberanian bukan cuma soal berani tampil atau ngomong, tapi juga berani ambil tanggung jawab, walaupun kamu takut gagal. Contoh, kamu tahu resign itu risiko, tapi tetap kamu lakukan karena kamu tahu, tetap di tempat lama, justru menggerus jiwamu. Itu keberanian. Stoikisme ngajarin kamu bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi juga kontribusi buat orang lain. Adil itu bukan berarti semua orang harus sama, tapi memastikan kamu nggak nyakitin orang lain demi ambisimu sendiri. Contoh, kamu bisa aja potong antrean, tapi kamu nggak lakukan, karena kamu tahu, keadilan bukan soal dilihat orang, tapi tentang siapa kamu saat nggak ada yang ngeliat. Ini soal batas. Nggak semua keinginan harus diikutin. Kadang justru bahaya kalau semuanya diturutin. Contoh, lagi emosi, pengen balas chat kasar, tapi kamu tarik napas, dan memutuskan untuk nggak merespons. Itu bukan lemah, itu pengendalian diri. Yuk, kita masuk ke praktiknya. Stoikisme bukan cuma buat orang Yunani zaman dulu, tapi relevan banget buat kamu yang lagi stres karena target kerja nggak tercapai, di ghosting, padahal udah baper. Ouch, ngerasa hidup nggak adil. Ketika hujan turun, pas kamu udah rapi mau pergi, kamu bisa ngedumel, atau kamu bisa bilang, cuaca bukan kendali saya, tapi sikap saya, itu kendali saya. Dapat komentar negatif di sosmed? Jawaban stoik, komentarnya dia, emosi saya. Yang saya kendalikan, ya respons saya. Oke, sekarang kamu udah paham teorinya. Tapi gimana cara mulainya? Jurnal harian stoik, tulis 3 hal yang terjadi hari ini, dan gimana kamu merespons secara stoik. Latih kesadaran emosi. Saat emosi muncul, berhenti sejenak, tanya ke diri sendiri, apa ini di luar kendali saya? Baca atau dengar kutipan stoik setiap hari. Salah satu favorit gue, we suffer more in imagination than in reality. Hidup itu keras bro, dan kadang gak adil. Tapi kamu bisa tetap kuat. Bukan karena dunia berubah jadi lebih gampang, tapi karena mindset kamu yang makin tangguh, dan itulah inti stoikisme. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu buat lebih tenang dan bijak, jangan lupa like, komen saya mau jadi stoik, dan share ke teman kamu yang sering overthinking. Jangan lupa subscribe ya, karena kita bakal bahas filosofi-filosofi keren lain yang bisa bikin hidup kamu lebih powerful.